Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan analisis sekuritas dan portofolio. Sebelum itu kami akan memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Anissa Rahmawati, yang kedua Maisyaratun Ikmah, yang ketiga Nur Rahmatunisa, yang keempat Wilita Damiria. Untuk sekuritas dan portofolio, sekuritas adalah instrumen keuangan dengan nilai tertentu yang mencerminkan kepemilikan seseorang atau badan usaha atau suatu aset. Portofolio merupakan kombinasi atau gabungan atau sekumpulan aset, baik berupa aset real maupun aset finansial yang dimiliki oleh investor. Selanjutnya ada portofolio optimal. Portofolio optimal merupakan pilihan dari berbagai sekuritas yang berasal dari portofolio efisien. Portofolio optimal dapat ditentukan dengan memilih tingkat ekspektasi return tertentu dan menentukan nilai tingkat resiko minimum, atau memaksimumkan return ekspektasinya dan menentukan tingkat risiko tertentu. Dalam berinvestasi, investor bisa memilih menginvestasikan dananya pada berbagai aset, yaitu ada aset risiko dan bebas risiko. Untuk aset beresiko adalah aset-aset yang tingkat return aktualnya di masa depan masih mengandung ketidakpastian. Sedangkan aset bebas risiko merupakan aset yang tingkat returnnya di masa depan sudah bisa dipastikan. Diversifikasi. Untuk meminimumkan risiko, perlu dilakukan diversifikasi dalam berinvestasi, yaitu membentuk portofolio atau menginvestasikan dana tidak hanya di satu aset saja, melainkan beberapa aset. Diversifikasi ini sangat penting untuk investor karena dapat meminimumkan risiko tanpa harus mengurangi return yang diterima. Return saham. Menurut Tandelin, return saham merupakan salah satu faktor yang memotivasi investor berinvestasi dan juga merupakan imbalan atas keberanian investor menanggung resiko atas investasi yang dilakukannya. Return investasi terdiri dari dua komponen utama, yaitu ada yield. Yield merupakan komponen return yang mencerminkan aliran kas atau pendapatan yang diperoleh secara periodik dari suatu investasi. Yield hanya berupa angka 0 dan positif. Untuk yang kedua ada capital gain. Capital gain merupakan komponen return yang merupakan kenaikan atau penurunan harga suatu keuntungan atau kerugian bagi investor. Capital gain merupakan angka minus dan positif. Perusahaan yang diperhitungkan yaitu PT Unilever Indonesia, merupakan anak perusahaan dan Unilever Global. Perusahaan ini berdiri di Indonesia sejak tahun 1933 dan telah menjadi salah satu perusahaan terbesar yang menyediakan kebutuhan konsumen dalam jumlah besar di Indonesia. Berikut hasil analisis perhitungannya. Ini adalah perhitungan dari PT Unilever. Di sini ada data yang tabelnya berisikan tanggal Unilever return bulanan 1 plus return. Untuk menghitung return bulanan, kita bisa menggunakan rumus tahun sekarang dikurangi tahun sebelumnya lalu dibagi tahun sebelumnya. Untuk mempermudah mencari perhitungan selanjutnya, kita bisa langsung draft ke bawah. Dan untuk menghitung 1 plus return dengan cara menambahkan 1 pada return bulanan yang sudah didapatkan dan return bulanan dan return 1 plus dikasih persen. Untuk mencari total return adalah dengan jumlah bulanan yang ada di LC nomor 3 sampai LC nomor 38 lalu diblok dan dimasukkan rumus sama dengan sum dan mendapatkan hasil min 47,47%. Selanjutnya untuk jumlah data. Setiap tahun yang ada 12 bulan dan kita ambil data 3 tahun terakhir. Jadi 12 dikali 3 hasilnya 36 data. Rata-rata masukkan rumus sama dengan total return dibagi jumlah data yang ada, dapatnya min 1,28%. Selanjutnya rata-rata return aritmatika,
yaitu menggunakan rumus sama dengan average, lalu diblok dari sel Z3 sampai sel Z38, lalu enter, dapat hasilnya min 1,32%. Dan mencari rata-rata return geometri menggunakan rumus geomean, lalu data yang digunakan pada sel D3 diblok sampai D38, lalu dikurangkan return disetahunkan, yaitu menggunakan rumus 1 ditambahkan return yang sudah didapatkan dikali 12 dikurang 1. Begitupun return setahunkan aritmatika. Selanjutnya, data dari PT Unilever Tunggal dipindahkan, kemudian dimasukkan aritmatika yang sudah didapatkan. Adalah rata-rata returnnya min 1,32%. Dan geometrik sama dengan min 1,60%. Untuk menghitung bagian bawahnya adalah data pada tahun sebelumnya dikalikan 1 ditambah data yang ada pada sel M3 tapi dipisahkan dengan tanda persen, lalu untuk selanjutnya tinggal diblok ke bawah. Untuk geometri, data yang sebelumnya dikali 1 ditambah oleh data yang ada pada sel N3, lalu tetap tanda dolar, lalu di draft ke bawah. Pada tabel IHSG didapatkan dari web Yahoo Finance. Untuk BBCA, Telkom, Unilever, ASII didapatkan dari ID Investing. Untuk portofolio, rumusnya itu G2 dikali dalam kurung 1 plus N3 lalu didrag sampai bawah. Untuk IHSG itu rumusnya dalam kurung B3 dikurang B2 dibagi B2 lalu enter drag sampai ke bawah. Untuk bobot BBCA itu 25%, untuk Telkom 20%, untuk Unilever 40%, untuk ASII 15%. Untuk mencari BBCA dalam kurung C3 dikurang C2 dibagi C2 lalu didrag sampai ke bawah. Untuk Telkom dalam kurung D3 dikurang D2 dibagi D2 lalu didrag sampai ke bawah. Untuk Unilever dalam kurung E3 dikurang E2 dibagi E2 lalu enter didrag sampai ke bawah. Untuk ASII rumusnya dalam kurung F3 dikurang F2 dibagi F2 lalu didrag sampai ke bawah. Untuk portofolio sum produk dalam kurung J4 didrag sampai E4 dolar J dolar 1 lalu dolar M dolar 1 didrag sampai ke bawah. Untuk IHSG 1 plus I3 lalu didrag sampai ke bawah. Untuk BBCA 1 plus K3 didrag sampai ke bawah. Untuk Telkom 1 plus K3 didrag sampai ke bawah. Untuk Unilever 1 plus L3 lalu didrag sampai ke bawah. Untuk ASII 1 plus M3 enter lalu didrag sampai ke bawah. Untuk mencari portofolio rumusnya 1 plus M3 lalu didrag sampai ke bawah. Untuk mencari total return IHSG B38 dibagi B2 dikurang 1 enter lalu didrag sampai ke kanan. Untuk mencari rata-rata bulanan Geomin dalam kurung P3 didrag sampai P38 lalu dikurang 1 hasilnya enter lalu didrag sampai ke kanan. Untuk rata-rata tahunan rumusnya dalam kurung 1 plus X5 dikali akar 12 dikurang 1 didrag sampai ke kanan. Untuk STDV bulanan dalam kurung I3 didrag sampai I38 lalu didrag ke samping kanan. Untuk STDV tahunan X8 dikali 12 akar 0,5 enter lalu didrag sampai ke kanan. Untuk mencari beta rumusnya slope dalam kurung I3 didrag sampai I38 dolar I dolar 3 lalu dolar I didrag sampai dolar 38 lalu enter didrag
sampai ke kanan. Selanjutnya di sini ada Yatsun. Yatsun adalah imbal hasil surat utang negara dalam waktu 10 tahun yang didapat dari investing.com. Di sini ada perusahaan Unilever dan IHSG. Untuk menghitung return Unilever, di sini ada rumus ada rumus C3 dibagi C2 dikurang 1. Awal tahun 2020 dibagi akhir tahun 2019 dikurang 1. Hasilnya itu bisa dilihat dan itu bisa di drag aja ke bawah untuk melihat hasil yang di bawahnya. Untuk return IHSG itu sama aja rumusnya. Awal tahun 2020 dibagi akhir tahun 2019. Jadi di bawah sini dibagi atas yang di sini dikurang 1. Itu tinggal di drag aja ke bawah untuk melihat hasil yang di bawahnya. Untuk tahun 2020 return Unilever di situ rumusnya ada akhir tahun 2020 dibagi akhir tahun 2019 dikurang 1. Hasilnya ada, itu sama aja untuk Yatsun adalah selanjutnya Yatsun adalah imbal hasil surat utang negara dalam waktu 10 tahun yang didapat dari investing.com. Di sini ada perusahaan Unilever dan IHSG. Untuk melihat hasil return Unilever, di sini bisa lihat rumusnya C3 dibagi C2 dikurang 1. Hasilnya min 5,36%. Untuk yang di bawahnya itu tinggal di drag aja untuk melihat hasil yang di bawahnya. Untuk return IHSG itu sama aja hitungannya. Dari yang di bawah sini dibagi atas dikurang 1. Hasilnya langsung kelihatan. Itu langsung di drag aja ke bawah untuk melihat hasil yang di bawahnya. Untuk tahun 2020 di return Unilever, rumusnya akhir tahun 2020 dibagi akhir tahun 2019 dikurang 1. Hasilnya min 12,50%. Dan untuk 2021 itu sama aja rumusnya. Akhir tahun 2021 dibagi akhir tahun 2020 dikurang 1. Dan tahun 2020 itu sama aja rumusnya, tinggal didak aja. Untuk hitung return IHSG itu sama aja sama return Unilever. Akhir tahun 2020 dibagi akhir tahun 2019 dikurang 1. Hasilnya udah kelihatan. Itu tinggal di drag aja untuk melihat tahun 2021 dan 2022. Untuk risk free-nya itu ada average, rumusnya ada average dalam kurung awal tahun 2020 sampai akhir tahun 2020 dibagi 100. Itu untuk tahun 2020-nya. Untuk tahun 2021 itu sama aja rumusnya. Ya, dan 2022 itu sama juga rumusnya. Untuk beta Unilever itu rumusnya ada slope dalam kurung awal tahun 2020 di return Unilever sampai akhir tahun 2020 return Unilever dibagi return IHSG awal tahun 2020 sampai akhir tahun 2020. Untuk tahun 2021 sama aja rumusnya, itu tinggal di drag aja ke bawah. Di
bisa dilihat rumusnya sama. Untuk standar deviasi bulanan Unilever, rumusnya ST Deva dalam kurung awal tahun 2020 sampai akhir tahun 2020. Untuk 2021 sampai 2002 itu sama aja, ditentukan dari tahunnya aja untuk return Unilever-nya. Untuk Anrix Unilever, bisa dilihat ini rumusnya. M2 ini dari tahun 2020 standar deviasi bulanan Unilever dibagi 12, 12 itu dari 1 tahun. 1 tahun itu ada 12 bulan, pangkat 0,5. Ini 0,5 ini emang udah ada rumusnya. Untuk mencari tahun 2020. Untuk 2021 itu sama aja, dia pakai standar deviasi bulanan untuk 2021-nya. Dan 2002 itu sama aja, tinggal di-drag aja ke bawah. Untuk standar deviasi bulanan IHSG itu ST Deva dalam kurung return IHSG awal tahun 2020 sampai akhir tahun 2020. Itu sama aja, dan 2001 dan 2022 ditentukan dari return IHSG-nya aja. Dan Anrix IHSG ini rumusnya O2 dari standar deviasi bulanan IHSG-nya dikali 12 di pangkat 0,5. Hasilnya keluar tahun 2020. Untuk tahun 2021 sampai 2022 itu sama saja, tinggal di-drag aja ke bawah. Selanjutnya, untuk mencari Sharp Unilever tahun 2020, rumusnya bisa dilihat I2 itu return Unilever tahun 2020 dikurang risk free tahun 2020 dibagi Anrix Unilever tahun 2020. Hasilnya untuk 2021 sama 2022 itu sama aja, tinggal di-drag aja ke bawah. Untuk Raynor Unilever-nya itu rumusnya return Unilever dikurang risk free dibagi beta Unilever. Itu yang untuk Raynor 2020. 2021 itu sama aja rumusnya. Dan 2021 dan 2022 itu tinggal di-drag aja di bawah. Untuk return SML Unilever, rumusnya risk free ditambah beta Unilever dikali return IHSG. Return IHSG ini dikurang dulu sama risk free-nya. Hasilnya untuk tahun 2020 ini dan 2021 itu sama aja rumusnya, itu tinggal di-drag aja ke bawah. Alpha SML itu return Unilever dikurang return SML Unilever yang ini tahun 2020 untuk nyari alpha SML-nya. Tahun 2021 itu sama aja, tinggal di-drag aja ke bawah untuk rumusnya. Dan return CML Unilever. Bisa dilihat risk free ditambah, sebelum ditambah ini return IHSG dikurang risk free-nya. Jadi hasilnya K2 risk free tahun 2020, risk free tahun 2020 ditambah return IHSG dikurang risk free dikali Anrix Unilever dibagi Anrix IHSG. Hasilnya bisa dilihat, dan untuk 2001 sama 2022 itu tinggal di-drag aja ke bawah. Untuk alpha CML-nya bisa dilihat rumusnya
I2 Return Unilever dikurang CML Unilever. Hasilnya ada. Untuk 2021 dan 2022 itu tinggal di-drag aja ke bawah, rumusnya sama aja. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.